Annyeonghaseyo. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita masih di bab 6 part 2. Silakan dibuka bukunya. Kita ke kosakata 2. Ada jikop, kosakata tentang pekerjaan, jikop. Oke, kita baca dulu bersama-sama. Ada murid Hakseng. Hakseng, guru Sonsengnim. Sonsengnim. Pegawai perusahaan Hesawon. Hesawon. Kemudian Jubu. Jubu. Polisi Gyeongchalgwan. Gyeongchalgwan. Kemudian ada Sobanggwan. Sobanggwan. Kemudian PNS Kongmuwon. Kongmuwon. Kemudian Chomon. Chomon. Dokter Isa. Isa. Perawat Kanosa. Kanosa. Kemudian Yurisa. Yurisa. Kemudian Unjon Kisah. Unjon Kisah. Teknisi Gisulca. Gisulca. Kemudian Moksu. Moksu. Nongbu. Nongbu. Obu. Obu. Oke, teman-teman, kosakata silahkan dihafalkan. Penulisan juga pengucapannya tentu dengan artinya juga, oke. Kemudian kita masuk ke, ini ada percakapan. Sebelum percakapan kita ke materi terlebih dahulu. Biar nanti kalau ke percakapan kita sudah tahu artinya. Kalau di part 1 kita belajar imnika akhirannya, tetapi secara lengkap ya, di depan ada subjek plus partikel nen atau on, kemudian imnida untuk kalimat positif atau kalimat sederhana. Kita dapat imnika pakai tanda tanya, berarti untuk kalimat pertanyaan. Betul sekali, teman-teman. Kita jabarkan di sini sebentar. Oke. Ini versi lengkapnya S, partikel nen atau on, objek imnika untuk kalimat tanya. Kalau mau pendek cuma ini dihapus saja, langsung imnika tanda tanya. Misalkan kita bahasa Indonesia mau bertanya, Anda siapa? Lengkap. Terus misalkan mau dibikin singkat kan cuma siapa? Kita sambil lihat ke orangnya gitu kan sudah ngerti maksudnya, oke? Jadi kalau belajar kita usahakan versi lengkapnya dulu. Misalkan untuk pertanyaan kita mau pakai kata siapa. Misalkan Anda siapa? Anda siapa? Siapa? Oke, tanda tanya. Ini ada pertanyaan, mungkin ini si A. Anda siapa? Bahasa Koreanya apa, teman-teman, kira-kira? Anda, bahasa Koreanya yang sering dipakai adalah Dangshin. Dangshin. Oke, Dangshin. Anda tercatat, kalau dapat kosakata baru, Dangshin. Partikelnya belakangnya huruf konsonan, berarti pakai en. Dangshinen. Siapa? Siapa bahasa Koreanya apa, teman-teman? Nugu. Oke, nugu. Teman-teman jangan lupa setiap belajar bahasa Korea siapkan kamusnya. Teman-teman wajib ya. Wajib punya kamus. Oke. Mau kamus yang offline, online, kamus fisik maupun yang bukan fisik. Dangshinen nugu, kemudian rumusnya dimasukkan saja. Imnika. Untuk menjadi kalimat tanya harus kita pakai kata tanya imnika, kemudian tanda tanya. Sudah jadi. Anda siapa? Dangshinen nugu imnika. Anda siapa? Kamu siapa? Kalau mau bikin singkat misalkan bahasanya kan siapa sambil menunjuk orangnya atau melihat orangnya. Ini bisa disingkat juga, Dangshin nggak usah ditulis. Nugu imnika, gitu kan? Siapa? Sudah tahu. Oke, ini versi lengkapnya. Kemudian misalkan kita sambil mengulang. Misal kita jawab kemarin Budi, saya Budi. Jawab saja saya Budi. Misalkan ini kita kasih B. Saya Budi. Bahasa Koreanya titik. Bahasa Koreanya apa, teman-teman? Saya Jo, partikelnya nen. Jonen Budi. Kemudian Budi belakang. Maaf saya tidak lihat ini. Pakai Hangul. Jo. Jo paket partikelnya nen, jonen, Budi. Budi, maaf bukan Judi. Budi. Jonen, Budi, pakainya imnida. Imnida. Kemudian kasih titik. Jonen, Budi, imnida. Nugu imnika. Budi imnida. Singkatnya seperti lengkapnya seperti ini. Kemudian misalkan tanya lagi.
Kalimatannya misalkan Budi ini udah di Korea, berarti biasanya sering ditanya orang mana. Misalnya si A ini tanya lagi. Si A tanya lagi orang mana. Orang negara mana, lebih bagusnya seperti apa? Orang negara mana misalkan. Oke, bahasa Koreanya jadi apa? Orang saram negara nara mana, itu pakai bahasa atau bahasa Koreanya kalimat tanyanya ono. Ono biasanya diikuti kata benda, kata bendanya negara. Ono nara negara mana? Ono, silakan dicatat teman-teman. Ono nara saram kemudian rumus dimasukkan imnika, jangan lupa untuk menjadi kalimat tanya. Kemudian tanda tanya, oke? Ono nara saram imnika. Ono nara saram imnika, orang negara mana? Si Budi menjawab. Saya orang Indonesia. Saya orang Indonesia. Indonesia titik, misalkan seperti itu. Saya orang Indonesia, bahasa Koreanya kita berarti sambil mengurang part 1 ya teman-temannya, oke, belajarnya lebih efektif. Part 2 nyambung ke part 1, kita pengulangan tidak apa-apa. Jonen, kalau mau lengkap, Jonen orang Indonesia apa? Indonesia, 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 saram, Indonesia, saram imnida pakainya, oke, Indonesia saram, maaf. Indonesia saram imnida titik. Saya orang Indonesia, oke. Sampai di sini dulu kita ulang. 당신은 누구입니까? kamu siapa? 저는 부디입니다. saya Budi. 어느 나라 사람입니까? orang negara mana? 저는 Indonesia 사람입니다. saya orang Indonesia, oke. Kalimatannya seperti ini. Kita balik ke buku lagi coba. Oke. Ini buku. Imnida adalah bentuk tanya dari, imnika bentuk tanya dari imnida. Kita bahas contoh di buku. Nah, keluar sama ono nara saram imnika, orang negara mana atau Anda berasal dari mana? Jonun Vietnam saram imnida, saya orang Vietnam. Hesawon imnika, apakah pegawai perusahaan? Nih, kalau jawabannya ya, Hesawon imnida. Ya, saya pegawai perusahaan. Kalau misalkan tidak, anio, tidak. Misalkan bukan pegawai, misalkan kamu murid. Tidak, anio, hakseng imnida, saya murid. Oke, atau saya murid atau siswa. Oke, kita ke percakapan. Percakapan, oke, kita lihat di sini. Percakapan antara Tuan dan Junggu. Tuan, Jonin Tuan imnida, saya Tuan, nama saya Tuan. Kemudian si Junggu jawabnya pakai pertanyaan juga. Ono nara saram imnika, ono diwarnai merah artinya yang dalam kurung mana, yang mana diikuti kata benda, oke, negara yang mana, maksudnya seperti itu. Ono nara saram imnika, Anda orang negara mana? Vietnam saram imnida, saya orang Vietnam. Hakseng imnika, apakah kamu pelajar? Anyo, tidak, bukan. Hesawon imnida, saya pegawai perusahaan, saya pekerja. Oke, percakapan. Paham ya teman-teman karena tadi sudah saya jelaskan materinya. Oke. Kemudian kita lanjut di buku ini. Ada latihan soal, silakan teman-teman dikerjakan. Dilihat contohnya Bogi, ya kan ada gambar dokter, disuruh mencocokkan gambar dengan bahasa Koreanya. Ini dikerjakan. Silakan, ini juga sama sudah ada contoh. Latihan silakan dikerjakan teman-teman. Karena kita harus sering-sering berlatih untuk membiasakan diri dalam penulisan maupun dalam pengucapan dalam bahasa Korea. Ini ada artikel tentang budaya bahasa Korea, etika memberi salam, teman-teman silakan dibaca. Orang Korea kalau ketemu memberi salam juga dilihat dari usia yang mereka temui orangnya. Kalau lebih tua, lebih membungkuk, kemudian kalau sama teman cuma sekedar say hello, silakan teman-teman dibaca, ini ada semua. Oke, ini di akhir bab buku ini pasti ada soal teman-teman. Ada soal seperti simulasi soal ujian, ada soal listening dan reading, soal mendengarkan dan
membaca. Ini contoh soal listening. Saya jelaskan cara mengerjakannya. Oke, IPS topik DETG soal mendengar. Ini ada di track 24. Nanti teman-teman kalau mengerjakan silahkan disetel. Jadi ini adalah lembar soal. Nomor 1 ada 4 kata ya. Ini teman-teman baca dulu semua: Cungguk, Nepal, Hangguk, Mongol. Nanti soalnya mengerjakannya adalah seperti ini. Pengeras suara atau track teman-teman yang setel ini track 24 akan, misalkan kita mengerjakan nomor 1 ilbon, il1 bon nomor ilbon nomor 1. Nanti akan keluar suara salah satu dari 4 pilihan yang ada di sini pasti. Misalkan kita nomor 1, teman-teman mengerjakan ilbon. Tracknya itu pasti akan keluar cuma 1, misalkan kata hangguk. Berarti teman-teman jawabannya benar adalah hangguk. Oke? Ini 3 soal listening. Kemudian ada tipe soal listening gambar. Gambar dokter. Dokter bahasa Koreanya Isa. Kemudian di sini ada 4 nomor kosong. Oh, berarti track listeningnya nanti akan keluar 4 suara atau 4 ini tentang pekerjaan. Teman-teman pilih salah satu. Misalkan ini kita sudah tahu jawabannya benar adalah dokter Isa. Ilbon, Hakseng. Ibon, Gyeongchalguan. Sambon, Sobangguan. Sabon, Isa. Berarti teman-teman suruh milih. Tadi kan sudah disebutkan 4. Track listeningnya tadi keluar 4 suara. Yang keluar suara Isa nomor berapa? Nomor 4. Berarti jawabannya yang nomor 4. Oke, begitu cara mengerjakan soal listening. Kemudian teman-teman ke IPS topik ilgi, soal reading atau soal membaca. Oke, ini soal bergambar. Cara mengerjakannya ini gambar apa kira-kira teman-teman? Di kosakata sudah ada ya. Ini gambar bu guru, teman-teman tinggal pilih saja. Guru bahasa Koreanya apa? Nah, kalau sudah ketemu, silakan dilingkari. Ini gambar apa? Jawabannya apa? Mudah. Kemudian soal reading yang tipe berikutnya. Di sini misal kita soal nomor 3, Jonen Vietnam. Ini garis lurus adalah titik-titik kalau bahasa Indonesia ya. Jonen Vietnam titik-titik Iminida. Ini latihan ada terjemahannya, enak sekali. Saya adalah titik-titik Vietnam. Pilih jawaban yang paling tepat. Teman-teman seperti mengerjakan soal bahasa Indonesia saja. Ini Mongol berarti artinya Mongol, Saram orang, Insa salam, Nara negara. Tinggal pilih saja yang jawaban yang paling pas berarti yang Saram. Jonen Vietnam Saram ini saya adalah orang Vietnam. Oke, soalnya silahkan dikerjakan. Latihannya ada banyak di buku. Sering-sering latihan. Oke, ini sudah bab 6 selesai videonya. Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Kita lanjut ke bab 7 pada video berikutnya. Terima kasih.